Shalom, hari ini kita akan renungkan Hakim-Hakim pasal 2, teksnya ayat 16 sampai 23. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 19. Sekalipun Tuhan membangkitkan hakim untuk menyelamatkan Israel, setelah hakim itu mati, orang Israel kembali berlaku jahat. Paragraf yang kedua ayat 20 sampai 23. Sehingga Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka supaya mencobai orang Israel. Kesimpulannya, sekalipun Tuhan mendatangkan malapetaka kepada Israel, Ia membangkitkan hakim-hakim dan menyelamatkan Israel dari tangan perampok. Tetapi mereka berzina dengan mengikuti Allah lain. Apabila orang Israel berseru kepada Tuhan karena tertindas, Ia berbelas kasihan dan membangkitkan seorang hakim bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Namun setelah hakim itu mati, orang Israel kembali berlaku jahat dan beribadah kepada Allah lain. Mereka lebih jahat dari nenek moyang mereka. Sehingga Tuhan berfirman, "Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua, supaya aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan." Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Ajaran tentang Allah. Pertama, sekalipun Tuhan mendatangkan malapetaka kepada Israel, Ia membangkitkan hakim-hakim dan menyelamatkan Israel dari tangan perampok. Kedua, apabila orang Israel berseru kepada Tuhan karena tertindas, Ia berbelas kasihan dan membangkitkan seorang hakim bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Ketiga, Tuhan berfirman, "Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua, supaya aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan." Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel berzina dengan mengikuti Allah lain. Kedua, setelah hakim itu mati, orang Israel kembali berlaku jahat dan beribadah kepada Allah lain. Mereka lebih jahat dari nenek moyang mereka. Aplikasinya. Pertama, memuji Tuhan sebab Ia tetap memberi kesempatan keselamatan bagi kita. Kedua, berjaga dari pencobaan duniawi dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, Tuhan juga mau mencobainya kita, mengujinya kita, namun itu bukan untuk menghukum kita, supaya untuk menguatkan kita. Jadi PR praktiknya, berjaga kehidupan hari ini supaya hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekalipun ada pencobaan, tahanlah di dalam Tuhan. Pasti kita akan menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.